beberapa orang yang justru ingin sengaja meninggal dunia. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata kematian mereka tidak sungguh-sungguh terjadi alias hanya sebuah rekayasa. Pseudocide atau kematian palsu itu mereka lakukan karena beberapa alasan, seperti menghindari hutang, ingin populer, hingga karena alasan ingin memulai hidup baru menjadi seseorang yang baik, karena selama ini dikenal sebagai orang jahat. Dan dari banyak orang yang memalsukan kematiannya, berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kasus kematian yang palsu. Memalsukan kematiannya adalah John Darwin. John dan istrinya Anne adalah pasangan yang memiliki gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan mereka. Pasangan ini telah mengakuisisi hutang puluhan ribu pound sterling dan membuat rencana untuk menghindar dari hutang besar tersebut. John berpura-pura mati agar mendapatkan uang asuransi demi membayar hutang-hutangnya. Pada tanggal 12 Maret 2002, John menghilang saat berada di atas kano, lalu pencarian pun dilakukan hingga beberapa hari kemudian kano tersebut ditemukan dalam keadaan rusak. Sekitar setahun kemudian, John yang belum ditemukan justru dinyatakan bersalah karena dianggap telah menelantarkan istrinya. Oleh karena itu, Anne pun mendapatkan uang melalui polis asuransi. Uang tersebut kemudian digunakan Anne untuk membayar hutang mereka, dan uang sisa pembayaran hutang digunakan John dan Anne untuk memulai hidup baru di Panama. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2007, John menyerahkan diri ke polisi, tapi mengaku tidak ingat apa-apa akibat telah menghilang. Namun karena polisi sudah mendapatkan informasi tentang aksi kejahatan pasangan tersebut 3 bulan sebelum John menyerahkan diri, maka tipu muslihat pun itu terungkap. Apalagi terbukti bahwa John dan Anne ternyata selama ini tetap bersama. Selanjutnya adalah Ken Kesey, seorang penulis asal Amerika Serikat yang terkenal dengan bukunya yang berjudul A One Flew Over the Cuckoo's Nest. Awalnya, Ken bergabung dengan program percobaan CIA atau Dinas Rahasia Amerika Serikat terhadap salah satu jenis obat-obatan yaitu LSD. Namun kemudian setelah bukunya diterbitkan, Ken terus menggunakan narkoba hingga akhirnya terlibat dengan Timothy Leary, seorang psikolog yang menangani penggunaan narkoba. Pada tahun 1965, Ken ditangkap karena memiliki ganja. Untuk dapat keluar dari penjara, Ken pun memalsukan kematiannya. Dengan bantuan teman-temannya, Ken pun berpura-pura menabrakkan truknya agar tampak seperti bunuh diri yang rumit. Kemudian ia pun melarikan diri ke Meksiko selama 8 bulan. Namun saat memutuskan kembali ke Amerika Serikat, ia ditangkap dan kemudian dipenjara selama 5 bulan. Selanjutnya adalah Marcus Ranker, seorang pengusaha asal Indiana, Amerika Serikat. Ia didakwa mencuri dana jutaan dolar dari investor. Seperti dilansir salah satu media massa, pria berusia 38 ini dituntut pengadilan untuk membayar $533.500 Amerika Serikat atau kurungan penjara jika ia terbukti bersalah dalam kasus penipuan investasi surat berharga tersebut. Diduga karena ingin menghindar dakwaan, Marcus berpura-pura mati dengan memalsukan surat kematian. Modusnya pesawat milik perusahaan yang ditumpangnya sengaja dijatuhkan dan ia membuat panggilan darurat palsu. Namun sebelum pesawat itu jatuh ke wilayah rawa-rawa di Florida Barat Laut, Marcus terjun dengan menggunakan parasut. Ia kemudian memalsukan kematiannya dalam kecelakaan pesawat terbang. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan polisi dalam keadaan sehat di sebuah lokasi perkemahan di Quincy, Florida Utara. Walaupun beberapa bagian tubuhnya terluka. Namun, seorang polisi menduga Marcus membuat sendiri luka yang terlihat serius di lengan kirinya itu. Sehingga Marcus Ranker sempat memerlukan perawatan medis karena mengalami pendarahan. Adalah seorang pianis berbakat asal Austria. Meski sebenarnya ia sangat mengidolakan Mozart, namun pianis aliran klasik dan jazz ini terkenal karena kemampuannya bergaya ala Beethoven dalam bermain piano. Gaya permainan pianonya menggabungkan aliran jazz dan klasik, sehingga ia mendapat sebutan teroris pianis. Tahun 1999, Friedrich dan teman-temannya menciptakan sebuah kebohongan, yaitu sebuah laporan
memasukkan kematian palsu. Tujuannya untuk mempromosikan konser pianonya pada tahun itu dengan harapan konser pianonya di Concert House Wiener bisa sukses besar. Setelah konser berlalu, Friedrich mengungkapkan keinginannya untuk meninggal di hari ulang tahun Mozart, komposer yang paling dipujanya. Dan tepat sekali, Friedrich akhirnya benar-benar meninggal karena gagal jantung pada 27 Januari 2000, tanggal yang sama dengan kelahiran Mozart. Friedrich Gulda akhirnya dimakamkan di Austria. Seorang politikus juga pernah ada yang memalsukan kematiannya. Salah satu politikus, salah satunya seorang menteri di Inggris itu bernama John Stonehouse. Berawal saat John mendapat kabar bahwa Departemen Perdagangan dan Industri sedang mengusut kasus pencurian uang. Kemudian demi meloloskan diri, John pun menggunakan uangnya untuk membuat identitas baru sebagai Yusuf Markham. Pada tanggal 20 November 1974, ia pura-pura bunuh diri dengan meninggalkan tumpukan pakaian di pantai, sehingga tampak bahwa ia tenggelam. Setelah itu, John pun pergi ke beberapa negara termasuk Australia untuk memulai kehidupan baru dan berganti-ganti identitas. Namun ketika sampai di imigrasi negeri kanguru itu, ia ditahan karena kesalahan pada pasportnya. Akhirnya berkat bantuan pihak bank tempat John mengamankan uangnya, John tertangkap setelah pergerakan keuangannya di bank diketahui polisi. Awalnya polisi mengira ia adalah buronan yang bernama Lucas, yang diyakini juga telah memalsukan kematiannya sendiri. Byron Shane Carpenter, seorang yang sempat menjadi buronan karena menabrak seorang wanita hingga tewas akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Saat masih menjadi tersangka, pria yang saat peristiwa terjadi berusia 30 tahun itu mencoba meloloskan diri dari jerat hukum dengan memberikan surat keterangan kematian palsu. Berita tersebut pertama kali diketahui oleh pengacaranya sendiri melalui telepon istri Byron. Kemudian disusul surat keterangan yang menyatakan bahwa Byron tewas dalam kecelakaan yang fatal. Namun ternyata pihak yang berwajib termasuk pengacaranya sendiri tidak mudah begitu saja dibohongi. Surat kematian itu diusut kebenarannya. Dan benar saja kematian palsu Byron akhirnya diketahui dan ia pun kembali berhadapan dengan hukum. Sementara pengacaranya sendiri tidak ingin lagi membelanya karena penipuan yang dilakukan kliennya itu. Kematiannya adalah Ace Baker. Ace merupakan seorang komponis dan musisi di Amerika Serikat. Ace pernah membuat teori konspirasi 9/11 atau teori yang sehubungan dengan serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat. Berdasarkan efek Hutchinson, Ace menyatakan bahwa pesawat dalam video penyerangan itu palsu. Suatu hari Ace menyatakan hal itu lagi di sebuah program radio bernama The Real Deal. Lalu atas tindakannya selama ini, Ace mengakui menerima perlakuan yang tidak adil. Ia kemudian membuat referensi kepada orang tuanya, meminta maaf kepada istri dan anak-anaknya. Dan tak lama setelah itu, ia meninggalkan saluran telepon, lalu terdengar tembakan senjata. Banyak orang yang mengira Ace telah tewas. Namun setelah tindakannya itu, Ace justru menyebut aksi mengejutkannya itu sebagai sebuah seni pertunjukan. Pemirsa, itulah 7 kasus kematian palsu versi Untold.